Jadi agendanya hari ini kita sekaligus mau menunjukkan beberapa bukti yang mau kita konsul dulu. Terus kemudian bila mana memang sudah lengkap, ya mungkin akan buat laporan hari ini. Begitu. Kasusnya dugaan apa? Kasusnya bang, dugaannya? Jadi ada mungkin rekan kerja yang ada kerjasama sama Kak Puji, terus beliau sudah menjalankannya, tapi sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali. Agensi. Kayak semacam agensi. Kerugian Ada lah, nanti kita lagi. taksiran. Kenapa? Taksirannya. Ya lumayan lah. Agensi itu udah berapa lama? Berapa lama mungkin? Sebenarnya nggak sebanyak yang kemarin ya, kasus kemarin, cuman ada sangkut Kamera, Kak pautnya Puji? sama kasus kemarin. Oh. Aku nungguin itikat baik sih ya, tapi ganti WhatsApp, terus nggak bisa dihubungin lah, jadi ya udah jalur hukum aja. Kita udah kirim somasi juga kemarin. Udah. Baru sekali, ya tapi belum ada jawaban. Ini mungkin kalau misalnya memang sampai diperlukan kita harus memberikan somasi berikutnya. Kalau nanti dari pihak penyidik menyampaikan masih menunggu untuk somasi berikut, ya mungkin kita akan reschedule untuk buat laporan. Tapi kalau hari ini mungkin sudah cukup, ya kita akan buat laporan hari ini. Oke. Untuk sosok ini sendiri, oknum sendiri emang asisten atau memang bekerja sebagai manajer juga nggak sih? Oh enggak sih, sebenarnya itu kayak pihak ketiga kali ya. Pihak ketiga, pihak kedua waktu sama yang mantan manajer aku itu. Jadi sebenarnya aku udah tahu lama, pihak-pihak brand itu sebenarnya udah bayar lunas. Aku juga udah upload udah mengerjakan kerjanya, tapi ya itu dia ngilang aja. Dan ini memang sampai tahun ini sendiri memang sempat keluarga dulu atau gimana sih, artinya Nggak ada, dia hilang aja. sama kayak kemarin? Ya di ghosting aja sih, kayak gebetan. Sudah berapa lama mungkin sejak pihak tersebut menghilang mungkin Kak? Ngilangnya kan udah lama dari tahun lalu. Nanti lebih jelas lagi ya. Oke. Bisa masukkan ya. Oke bang. Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang tadi pada saat Kejadian dan konsultasi di atas. seperti apa bang? Kalau kronologis kan tadi udah disampaikan sama Kak Puji bahwa sudah ada kerjasama, sudah dikerjakan, cuman sampai sekarang ini yang bersangkutan sudah diselesaikan pembayarannya, tapi belum dibayarkan ke klien kami. Terus kemudian hari ini karena tadi somasi kita baru pertama, kita akan memberikan somasi kedua nanti hari Jumat, kita deadline di hari Senin. Jadi kita udah bilang somasi kedua. Setelah somasi kedua sambil kita mengumpulkan beberapa bukti-bukti terkait juga capture, juga kontrak, dan kemudian ada beberapa percakapan ya maksudnya ya. Ada beberapa percakapan nanti diminta. Jadi hari ini kita baru sekedar konsul, insya Allah setelah kita membuat somasi kedua dan kita deadline sampai hari Senin, bila mana hari Senin itu tidak ada jawaban, tidak ada itikat baik, kita udah janjian hari apa Kak? Hari Kamis insya Allah kita akan bikin laporan secara resmi, karena kebetulan tanggal yang kosong di Kak Puji itu hari Kamis. Kerjasamanya dalam bentuk apa sih? Apa sih? Kerjasama produk atau Brand sih. kontraknya berapa kalau boleh tahu? Kontraknya berapa? Sebenarnya nggak segede kemarin, cuman gemes aja pengen bikin efek jerak lah. Tapi apakah ini masih bersangkutan dengan pelaku yang kemarin Kak? Masih. Ya justru ketemunya karena kemarin ada masalah yang sudah kita pernah laporkan, kemudian ada orang yang menghubungi manajer Kak Puji, baru dia cerita bahwa ada beberapa pekerjaan yang di sananya sudah diselesaikan tapi belum dibayarkan ke klien kami. Ini proyek yang tahun berapa sih bang? Bulan apa? Sebenarnya udah agak lama sih, 2023 lah ya. Baru ketahuannya sekarang? Enggak, udah tau dari lama, cuman ya dimin aja dulu. Pas lagi bosan gini baru lapor. Sampai miliaran apa ratusan kak? Nanti dong lagi dihitung. Lagi dihitung. Waktu sidang kemarin yang bersangkutan hadir nggak sebagai saksi? Oh enggak ada. Nggak dilibatin? Nggak ada. Hilang mas. Memang kan kita baru somasi baru beberapa hari lalu, karena kita baru dapat datanya, alamatnya. Kebetulan kemarin yang nganterin langsung dari pihak manajemen Kak Puji, jadi kita menunggu somasi kedua. Artinya ada pengakuan juga dari yang terduga pelaku ini kenal sebagai terpidana kemarin ya? Ada pengakuan juga berarti dari terpidana yang kemarin? Ada. Cuman ada keterkaitannya. Karena kan mantan manajernya
sebenarnya ini kerja sama antara mantan manajer aku sama dia gitu loh. Jadi karena mantan manajer aku kemarin aku udah ketahuan kan busuknya, jadi berentet deh siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang ya aku tahu gitu loh. Tapi aku diem aja. Terakhir kalau udah bosan gini ya lapor juga nggak apa-apa deh. Statusnya dia sendiri apa sih ini? Yang dia ini yang pihak ketiga kali ya? Pihak ketiga kali ya. Soalnya kan dulu ada mantan manajer aku, habis itu ada dia. Dia bekerja di bawah manajer mantan. Nggak ngerti. Ini modelannya kerjasama nggak sih sama pihak yang itu, artinya ada kong kali kong lah. Mungkin bisa jadi, tapi aku nggak tahu juga kan. Aku nggak tahu kan mereka yang komunikasi. Puji, kenapa sih akhirnya mendiamkan lama ya, baru tahun Karena kan ini? kemarin masih fokus untuk laporan di Jakarta Barat. Karena aku sibuk, bukan pengangguran. Kak, mungkin terakhir komunikasi dengan pihak sana sempat ada balasan nggak sih Kak? Atau memang sama sekali tidak ada balasan? Respon kali balasan tahun lalu ya, itu pun ke manajer aku. Tapi ya udah sekedar itu aja. Di situ dia hilang nih. Berarti tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang Kakak ya? Gak paham sih ya. Kamu pengennya arahnya kemana nih dengan udah semua? Iya, proses tetap. Pasalnya yang diduga apa? Belum. Kita masih proses. Isi somasinya? Isu somasinya menyelesaikan kewajiban kepada klien kami. Melunasi hutang. Iya, bukan hutang, kewajiban lah. Kan dia udah dibayar sama yang satu lagi, tapi ke klien kita belum dibayarkan. Tapi Fuji sudah mengerjakan. Sudah. Bang, tadi kan bisa dibilang kan setelah konsultasi apa keputusannya nanti akan lanjut melaporkan atau seperti apa Bang? Iya kan tadi udah jelasin, maksudnya 2 kali. Kamis kita kirim somasi kedua, nanti bila tidak ada itikat baik, hari Kamis kita akan membuat laporan secara resmi. Kita kasih waktu, nanti somasinya dalam jangka waktu, besok dikirim sampai hari Senin. Pak Puji sempat komunikasi juga nggak sih atau ngobrol sama ayah gitu terkait rencana mau buat laporan kembali? Sama ayah. Sama orang tua maksudnya? Adanya Sebenarnya udah lama sih mama papa tahu, cuman aku nggak bilang aja kayak aku mau lapor ke tempat ini. Mumpung lagi ada waktu kosong aja. Oke. Kamis. Kamis ya Bang? Makasih ya. Berarti Fuji datang Kamis atau gimana? Iyalah. Datang. Bang, kalau nggak diganti lanjut LP ya Bang ya? Gimana? Kalau nggak dibayar uangnya berarti lanjut LP. Iya. Bang, maaf. Tapi pas dugaannya Halo sahabat setia Aisyah Channel. Mimin punya informasi nih mengenai wanita cantik, yang siapa sangka di balik kesuksesannya banyak badai yang menghadang. Tapi jangan khawatir, wanita cantik satu ini memiliki kesabaran yang luar biasa, bahkan ia mampu bangkit dan bangkit. Penasaran beritanya seperti apa? Jangan di skip dan pantengin terus. Fujianti Utami Putri alias Fuji tergolong selebgram dan artis TikTok yang laris manis, dapat banyak endorse. Tapi siapa sangka, hasil kerja kerasnya di media sosial belum dibayar pihak agensi. Agensi tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembayaran dari berbagai brand yang bekerja sama dengan Fuji. Namun hingga saat ini, pembayaran yang seharusnya diterima Fuji setelah mengunggah konten sesuai kesepakatan masih belum diberikan. Adik ipar almarhumah aktris sekaligus penyanyi Vanessa Angel ini telah sekali melayangkan somasi kepada agensi yang menghilang sejak 2024 tersebut. Sadar bahwa jalur komunikasi dengan pihak agensi sudah buntu, Fuji memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Fuji didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Fuji, sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali, jelas Sandi Arifin. Jadi, pihak-pihak brand itu udah bayar lunas. Aku juga udah upload, sudah mengerjakan pekerjaannya. Tapi ya itu, menghilang aja, sambung Fuji. Tante Galaskai ini dan tim kuasa hukum akan mengirimkan somasi kedua terlebih dahulu untuk menunggu respons agensi yang nakal. Somasi baru sekali, tapi belum ada jawaban. Mungkin nanti, sampai diperlukan harus memberikan somasi berikutnya, ujar Sandi Arifin. Sebenarnya aku nungguin itikat baik, tapi dia ganti WhatsApp terus nggak bisa dihubungin. Jadi ya pakai jalur hukum aja kalau bisa, imbuh Fuji.
Laporan polisi baru akan diajukan jika somasi kedua dari Fuji ke pihak agensi terkait tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Kalau nanti dari pihak penyidik masih menunggu somasi berikutnya, mungkin kita akan resedule untuk bikin laporannya, tegas Sandi Arifin. Kasus Fuji kali ini ternyata masih berkaitan dengan kasus penggelapan yang dilakukan mantan manajernya, Bathara Ageng. Agensi yang dimaksud adalah pihak yang dulu berkomunikasi dengan Bathara Ageng untuk urusan kontrak kerja Fuji serta pembayarannya. Sebagai informasi, Fuji melaporkan Bathara Ageng ke Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penggelapan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari honor Fuji untuk 21 pekerjaan, yang seharusnya masuk ke rekeningnya. Setelah penyidikan, Bathara Ageng ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang Fuji dan ditahan pada Juli tahun 2024. Bathara Ageng kemudian divonis 2,5 tahun penjara setelah terbukti menggelapkan uang sebesar 1,3 miliar rupiah dari hasil kerja Fuji pada November tahun 2024. Nah sahabat setia Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Pujianti Utami Putri. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan sedikit komentar positif untuk perkembangan channel ini. Pemilu ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga sampai jumpa.